Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang minggu ini kita bisa berjumpa kembali dan saya pun bisa menyapa Bapak Ibu semua, baik yang ada di Tentena maupun yang ada di Palu. Saat ini kita senang bisa berjumpa kembali dan saya akan memimpin dalam ibadah pada hari ini. Dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan seseorang yang kita nanti-nantikan, yang seseorang yang kita sudah tunggu-tunggu. Silakan waktu dan kesempatannya, saya persilakan untuk bisa memperkenalkan diri. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari Bapak Ibu sekalian. Saya senang bisa menyapa Bapak Ibu walaupun sekarang terbatas, hanya bisa melalui aplikasi, tapi saya sangat bersyukur bisa berkenalan walaupun tidak bisa secara langsung. Akan ada waktunya kita bisa bertemu secara langsung, bisa ngobrol bareng. Perkenalkan, nama saya Emilsa Christine Yemima. Bapak Ibu bisa memanggil saya Emilsa Christine ataupun Yemima. Bagaimana Bapak Ibu nyamannya memanggil saya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati setiap aktivitas kami, setiap apapun yang kami rencanakan dalam hidup kami. Saat ini kami bisa duduk diam untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu tertanam di dalam hati kami, dan Tuhan mampukan kami untuk terus-menerus belajar melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan berkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman. Biarlah apapun yang disampaikan itu hanya kehendak dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Matius pasalnya yang ke-9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan mereka makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya setiap hari dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang itu membutuhkan tanda. Tanda itu adalah bukti bahwa segala sesuatu itu adalah nyata dan benar. Kalau seorang sudah menikah, apa tandanya? Satu, dia harus diikat di dalam suatu ikatan yang namanya ikatan perkawinan yang sah dilakukan oleh gereja. Sebagai contoh, misalnya, kalau kita sebagai orang yang sudah menikah, maka tanda apa yang mengikat di dalam diri kita? Cincin ini, ya, sebagai tanda ikatan bahwa kita sudah diikat di dalam pernikahan yang sah di dalam Tuhan. Orang Yahudi dan orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka itu sangat mengandalkan tanda di dalam setiap kehidupan mereka. Kalau Yesus itu adalah Mesias, apa buktinya dong? Nah, itu adalah satu pola pikir, satu hal yang mereka nanti-nantikan. Yohanes menyampaikan pertobatan, ya, sebagai seruan kenabian. Dan tampilannya pun pas dan meyakinkan, sehingga banyak orang Farisi juga dibaptis olehnya. Nah,
pertanyaan kita kan kembali, kenapa ke orang-orang yang Farisi mau dibaptis oleh si Yohanes? Karena Yohanes itu sangat meyakinkan. Tanda-tanda yang ditunjukkan bukan tanda-tanda yang umum seperti hal yang ditunjukkan oleh orang-orang lain. Dia menyampaikan suara kenabian. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan adalah jalan yang harus ditempuh sebagai bukti kesungguhan kita menyambut Mesias sebagai Raja yang hidup. Nah, seruan pertobatan itu adalah seruan kenabian. Sehingga orang begitu yakin dan percaya kalau kita mau menantikan Mesias, maka jalan yang harus ditempuh adalah pertobatan. Dengan demikian, Yohanes mau menunjukkan kepada diri Yesus yang sesungguhnya yang dinanti-nantikan itu. Namun, Yohanes ketika dia ditangkap, ketika dia dimasukkan di dalam penjara, ketika dia di dalam imannya meyakini bahwa Yesus itu sebagai Mesias, dia pun mengalami satu keraguan. Tetapi hal yang menarik, ya, yang dijawab oleh Yesus kalau kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-6, ya. Ketika Yesus di dalam penjara, dikatakan begini, di dalam penjara Yohanes mendengarkan tentang pekerjaan Kristus. Jadi dia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus, tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus. Tapi dia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Tetapi yang menarik adalah jawaban Yesus di ayat yang keempat. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Apa yang kamu dengar dan kamu lihat? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan ayat yang ke-6 dikatakan begini, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Artinya apa? Yohanes sekalipun, ya, hampir gagal paham atas apa yang ia percayai, sehingga dia mengutus muridnya untuk menanyakan kepada Yesus, "Benarkah engkau ini?" Ya, jadi orang itu sangat membutuhkan suatu tanda di dalam diri untuk mencirikan, untuk mengkhususkan segala sesuatu bahwa yes, benar, itu engkau adalah Mesias. Nah, kalau kita lihat, Yesus telah membuat tanda-tanda. Yesus telah membuat tanda-tanda. Dan tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus membuat banyak orang mau datang kepada Yesus, membuat banyak orang mau menjadi murid Yesus. Salah satunya adalah ahli Taurat yang kemudian menawarkan diri ingin mengikut Yesus. Tetapi kalau kita lihat lagi-lagi, kalau kita mengikut Yesus itu bukan karena kelayakan seseorang manusia, bukan karena kita layak sehingga kita bisa mengikut Yesus. Nggak bisa. Ya, orang yang mengikut Yesus, panggilan mengikut Yesus itu bukan karena dinilai dari kelayakan seseorang. Kalau kita lihat misalnya ya, di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-19. Matius pasal 8 ayat yang ke-19. Jelas dikatakan begini. Lalu datanglah seorang ahli Taurat. Orang ahli Taurat penasaran dengan tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus, kemudian mereka menjadi percaya salah satunya, dan mereka datang kepada Yesus dan kemudian berkata kepada Yesus, "Guru, ya, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Tetapi yang menarik adalah jawaban Yesus mengatakan bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tampaknya ahli Taurat melihat bahwa dirinya layak untuk bisa mengikut Yesus karena melihat tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus, dan kemudian pasti Yesus akan menerima aku sebagai muridnya. Dan sehingga dia memanggil Yesus itu sebagai guru. Tetapi pertanyaannya adalah,
Apakah benar demikian? Bahwa panggilan mengikut Kristus atau menjadi murid Yesus itu karena kita layak. Karena kita merasa bahwa, oh saya kan ahli Taurat. Saya kan orang benar. Saya kan orang yang mengerti. Saya mau dong. Saya bisa dong. Saya harusnya bisa. Enggak. Panggilan mengikut Kristus bukan karena dan dinilai oleh status kita, level jabatan kita. Oh, karena saya imam agamawi. Oh, karena saya itu levelnya lebih tinggi, jabatannya sebagai ahli Taurat, sehingga saya layak dan saya cukup bisa sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Tidak. Bukan itu ukurannya. Jadi murid Kristus bukan diukur dari level kelayakan seseorang manusia untuk bisa mengikut Kristus. Kalau kita lihat di ayat berikutnya, pasal 8 ayat 21, menjadi murid Kristus juga bukanlah sesuatu yang bisa ditawar. Tidak bisa. Bukan sesuatu yang bisa ditawar. Hingga kita menjadi mudah mengatakan, saya mau nikmati dulu ini, saya mau sukses dulu, saya mau melakukan ini dulu, dan lain sebagainya, ini dan itu. Sehingga baru saya mau mengikut Yesus. Mengikut Kristus bukanlah sebuah tawaran dari diri kita, dan kita bisa tawar. Kita bisa melakukan tawar-menawar, transaksi, ya. Kalau saya mau ikut boleh, kalau saya enggak ya boleh. Atau saya mengatur waktu saya sendiri, kapan saya mau ikut Yesus. Nantilah kalau sudah tua baru saya ikut Yesus. Nantilah kalau sudah tua baru saya bertobat. Nantilah kalau sudah saya punya anak baru saya bisa bertobat. Nantilah kalau saya sudah pekerjaan, saya baru mau melayani Tuhan. Enggak begitu. Mengikut Kristus bukanlah sebuah hal yang bisa ditawar. Ya, kalau kita lihat di ayat 21, ada seorang yang lain, yaitu seorang muridnya. Tentu kita tidak tahu, murid Tuhan Yesus kan banyak, ya. Ya, berkata kepada Yesus, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Orang ini tidak ditanya, orang ini tidak menawarkan diri, tetapi dengan sikapnya dia mau mengatakan bahwa, ya, aku mau dong mengikut Tuhan, tetapi tunggu dulu, dia tawar-menawar dengan Tuhan Yesus Kristus. Orang ini diajak enggak? Belum tentu diajak. Tetapi dia melakukan transaksi tawar-menawar dengan Tuhan Yesus. Aku mau ikut, tapi tunggu dulu. Nanti masih ada orang tuaku yang masih mau dikuburkan. Ya, panggilan mengikut Kristus bukan juga menjadi hal yang tawar-menawar nanti, atau ketika nanti saya sudah tua, atau ketika nanti saya sudah dapat pekerjaan, atau nanti ketika saya menjadi sukses, baru saya mau mengikut Kristus. Tidak demikian. Panggilan menjadi murid Kristus itu di Matius 9 ayat 9. Ya, menjadi murid Kristus adalah sebuah panggilan dari Sang Ilahi. Siapa yang memanggil kita? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Tidak dipanggil oleh diri kita sendiri, tidak dipanggil oleh siapapun, tidak didorong oleh siapapun dan keinginan siapapun, tetapi karena Yesus sendiri yang mau memanggil kita. Nah, pastikan di dalam diri kita bahwa kita terpanggil itu karena Yesus sendiri yang memanggil kita. Ya, kalau kita lihat di dalam Matius 9 ayat yang ke-9, dikatakan begini, yang telah kita baca tadi, ya. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus telah melakukan banyak mukjizat, tanda-tanda. Setelah Yesus melakukan tanda-tanda, terus kemudian setelah dalam peristiwa itu, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Pemungut cukai itu adalah orang yang sangat dibenci oleh orang lain. Oleh orang banyak, dia menjadi cibiran oleh orang-orang sekitar yang ada di dalam diri. Kenapa? Karena dia memungut pajak lebih tinggi dari yang ditawarkan. Satu, itu menjadi satu masalah. Yang kedua, dia melakukan bisa banyak hal yang dia bisa lakukan kepada orang lain untuk bisa memungut pajak. Dia bisa memanipulasi pajak itu. Yang kedua. Yang ketiga, dia bisa melakukan kekerasan apapun untuk bisa memungut pajak.
itu orang pemungut cukai, sehingga dinilai bahwa ia adalah orang yang berdosa, orang yang sangat dibenci, orang yang sangat dijauhi. Lalu Tuhan Yesus datang dan menjumpai seorang yang bernama Matius. Dia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Hal yang menarik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah datang ke dunia, menghampiri orang yang berdosa, dan menyelamatkan dia. Itu yang dikerjakan oleh Allah. Di dalam kerajaan Allah, Allah itu menginginkan setiap orang yang jauh daripadanya bisa mengenalnya kembali, bisa mengikutnya kembali, bisa menjadi muridnya kembali. Orang-orang yang demikianlah orang-orang yang akan dihampiri oleh Tuhan. Siapa mereka? Pemungut cukai itu. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Nah, panggilan Yesus Kristus kepada kita itu membutuhkan sebuah respon, bukan hanya tanda semata. Iya, kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan ditunjukkan dengan bukti-bukti itu secara mulut dan agamawi kita. Kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kita percaya Dia adalah yang sanggup melakukan banyak hal. Kita percaya Dia bisa melakukan penyembuhan. Kita percaya Dia bisa menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang buta, dan lain sebagainya. Kita percaya Dia bisa membangkitkan orang mati. Tetapi yang paling penting, ketika Yesus sudah menunjukkan tanda, apakah kita percaya dan kita merespon panggilan untuk menjadi murid Kristus atau tidak? Hal yang terpenting ketika kita menjadi percaya dan kepada Yesus, itu harusnya disertai dengan sebuah tindakan respon. Nah, si Matius ini meresponi panggilan Tuhan. Dia bukan orang yang terpandang, dia bukan orang yang dirinya layak untuk bisa menjadi masuk dalam klarifikasi sebagai murid Tuhan. Dia bukan orang yang terpandang, justru adalah orang yang dibenci, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkannya. Yesus datang khusus dan mengatakan kepada dirinya, "Ikutlah aku." Betapa penting menjadi murid Kristus, yaitu lebih penting kita meresponi panggilan Yesus Kristus. Tidak bisa ditunda, tidak bisa diukur dari kelayakan kita, seberapa besar iman kita, seberapa rajin kita gereja, seberapa rajin kita membaca Alkitab, seberapa rajin kita berdoa, dan lain sebagainya. Tidak diukur dari itu, tetapi diukur dari ketaatan kita meresponi panggilan Tuhan. Bagaimana cara kita meresponi panggilan Tuhan? Kalau di sini dikatakan, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kata berdiri dan juga mengikut itu adalah satu hal, tindakan yang berbeda. Berdiri berarti tindakan dia siap. Pada saat orang memungut pajak, tentu dia duduk, mencatat dengan banyak hal, ya. Terus mengikut adalah sebuah tindakan yang aktif sebagai respon atas panggilan Tuhan. Ya, ini sangat penting. Artinya apa? Dia meninggalkan segala sesuatu yang ada di belakangnya, segala dosa, segala tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan, segala tindakan-tindakan yang harus diruntuhkan sebagai tindakan-tindakan yang harus dikikis, dan kemudian dia kembali dengan komitmen mengikut Yesus dengan aktif. Dengan sebuah tindakan, dengan sebuah hal yang dilakukan. Itu cara meresponi panggilan Tuhan. Kita tidak bisa bilang bahwa, oh saya mau mengikut Yesus, tetapi kita masih mau menikmati dosa. Tidak bisa. Mengikut Kristus adalah sebuah keputusan dan komitmen sungguh-sungguh untuk mengikut Yesus, dan kemudian meninggalkan segala dosa-dosa yang lama dan dikuburkan. Itu adalah sebuah tindakan yang harusnya diruntuhkan, harusnya dihancurkan, harusnya ditinggalkan, dibuang jauh-jauh untuk segala tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Dosa lama Matius adalah sebagai pemungut cukai, tetapi ketika dia bertobat, datang kepada Tuhan, dia berdiri
Dia tinggalkan pekerjaannya dan terus kemudian mengikut Yesus. Itu adalah tindakan yang aktif terhadap panggilan Tuhan. Jadi, orang yang menjadi murid Kristus itu adalah orang-orang yang terpanggil. Bukan orang-orang yang merasa diri layak, bukan orang-orang yang merasa bahwa oh saya bisa, oh level iman saya lebih tinggi sehingga saya menjadi bisa mengikut Yesus. Oh, karena saya bisa melakukan tawar-menawar, oh kapan nanti saya setelah tua saya baru mau mengikut Yesus? Nggak bisa. Tindakan kita harusnya merespon dengan tepat. Caranya bagaimana? Meninggalkan dosa masa lalu dan terus kemudian memandang kepada Allah, berdirilah tegak dan kemudian mengikut Yesus. Ini bukan soal kesiapan. Kapan kita mau siap? Ini bukan soal kesanggupan. Kapan saya sanggup untuk bisa mengikut Kristus? Kita tidak hanya berpikir tentang oh kapan saya siap, kapan saya sanggup, ya. Tetapi ini adalah soal kemurnian dan ketulusan untuk mengikut Tuhan. Apa buktinya? Ketika Matius sudah meresponi panggilan Allah, dia bukan hanya berkata, iya, saya mau mengikut Yesus. Tetapi lebih daripada itu, sebuah tindakan iman untuk berdiri, untuk mengikut Yesus. Apakah itu saja? Mari kita lihat di ayat yang ke-10. Dikatakan bahwa kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, ya, Yesus makan di rumah Matius. Pertanyaannya adalah, apakah sebelumnya Matius sudah mempersiapkan makanan di rumahnya? Tidak ada kesiapan. Ya, ujuk-ujuk Yesus datang, tiba-tiba Yesus datang dan berkata kepada Matius, "Hei, ikutlah aku." Dan kemudian Matius berdiri dan meninggalkan seluruh pekerjaannya dan kemudian dia mengikut Yesus. Setelah mengikut Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus? Ketika Yesus makan di rumah Matius, terus kemudian Matius mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Waktu lalu tidak ada telepon, ya, bisa telepon dulu istri, "Hei, tolong cepat masakkan ini dan itu, ya. Tuhan Yesus mau datang ke rumah nih." Enggak ya, enggak bisa begitu. Tidak ada persiapan. Makanya mengikut Yesus, panggilan mengikut Yesus itu bukan soal kesanggupan, bukan soal kesiapan kita, tetapi soal ketulusan. Lihat, perhatikan dengan baik ya. Firman Tuhan di ayat yang ke-10 dikatakan, "Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai." Bukan hanya Yesus saja, murid-murid Tuhan Yesus, ada 4 ya. Ya, sebelum ini salah satunya adalah Matius ini nanti akan menjadi murid Yesus. Yesus kan berkeliling menjadi murid-muridnya. Belum 12, belum genap, baru beberapa orang ya. Nah, terus kemudian datanglah pemungut cukai, banyak pemungut cukai, teman-temannya Matius itu tentu banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dia katakan di situ, dan makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Berarti ada banyak orang datang ke rumah Matius. Pertanyaannya adalah, kapan Matius menyiapkan semua persiapan itu? Tidak ada. Panggilan mengikut Kristus bukan soal kesiapan kita atau kesanggupan kita untuk menerima seberapa banyak orang, tetapi ini adalah soal kemurnian dan ketulusan hati. Soal kemurnian dan ketulusan hati. Banyak orang bermasalah di soal kemurnian dan ketulusan. Ya, ada banyak orang mau mengikut Kristus, tetapi masalahnya adalah di sini. Masalahnya apa? Orang tidak siap untuk memurnikan hatinya dan juga tulus di dalam mengikut Kristus. Ada hal-hal tertentu di balik segala sesuatu yang mereka mau mengikut Yesus. Sebagai contoh misalnya, ahli-ahli Taurat yang mau mengikut Kristus, maka Kristus tahu. Tuhan Yesus menjawab apa? Serigala mempunyai liang, ya. Terus kemudian burung mempunyai sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa?
Panggilan mengikut Kristus itu adalah salib. Panggilan Kristus adalah kemurnian dan ketulusan. Orang yang murni dan tulus bisa mengikut Kristus. Tetapi orang yang punya banyak bulu tidak bisa mengikut Kristus. Kenapa? Karena akan diuji dengan waktu. Apakah engkau benar-benar mau datang kepadaku atau tidak? Sebagai contoh misalnya, orang-orang yang melihat tanda perbuatan Tuhan ketika ada khotbah di bukit, terus dikasih makan 5.000 orang, terus kemudian ketika ditantang oleh Yesus, apa yang terjadi? Banyak orang mundur. Engkau mengikut aku bukan karena engkau percaya, tetapi karena engkau banyak sudah menikmati makanan itu, dan lain seterusnya. Nah, kita perlu menguji diri kita. Banyak orang masalah tidak bisa mengikut Kristus, putus di tengah jalan karena soal kemurnian dan ketulusan. Orang yang tulus dan murni, buahnya adalah murah hati. Matius adalah sebagai contoh bagi kita. Dia orang yang mempunyai kemurnian dan ketulusan, sehingga dia menjadi orang yang murah hati dan berbagi. Ada banyak orang, bukan soal kesiapan dan kesanggupan. Mengikut Kristus ada soal kemurnian dan ketulusan. Buahnya apa? Orang yang tulus dan murni itu, yaitu murah hati. Kalau kita masih pelit, tidak mau berbagi, artinya bahwa kita belum memiliki ketulusan dan kemurnian hati. Sebagai murid Kristus, harusnya kita menyadari bahwa orang yang tulus dan murni itu adalah pengikut Kristus yang sejati. Nah, di dalam hidup ada dua peran yang selalu dimainkan, yakni sebagai penonton dan juga pemain. Ya, kalau kita lihat sebagai murid Kristus, engkau menjadi pemain atau penonton. Itu menjadi soal ketika kita hidup di dunia ini, ketika menjadi murid Kristus. Mari kita perhatikan di ayat yang 11 ya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Pertanyaannya adalah, orang Farisi ini diundang tidak masuk di dalam acara makan-makannya Matius, seorang pemungut cukai? Mau tidak mereka datang? Tentu di dalam percakapan, dalam kehidupan, ada dua tipe orang, yaitu tipe pemain dan tipe penonton. Biasanya kalau kita membandingkan, kalau sebagai pemain bola misalnya ya, komentator itu lebih hebat daripada pemain bola gitu. Seringkali begitu. Tetapi kalau kita bagi lagi di dalam kehidupan, kita itu sebagai penonton yang baik atau penonton yang buruk, atau kita sebagai pemain yang baik atau sebagai pemain yang buruk. Itu dua hal yang berbeda di dalam kehidupan kita. Seringkali kita menjadi penonton yang buruk dan juga pemain yang buruk, atau kita menjadi penonton yang baik dan pemain yang baik. Nah, peran mana yang kita mainkan? Kalau kita mainkan peran orang Farisi, maka kita memainkan peran yang buruk dan kemudian menjadi penonton yang buruk. Karena komen kita apa? Loh, kok murid-muridmu makan sama orang-orang berdosa? Bukankah orang Farisi adalah orang yang taat beragama? Nah, masalahnya orang Farisi adalah menjadi penonton yang buruk sekaligus menjadi pemain yang buruk. Mereka memainkan peran yang penting di dalam tatanan keagamaan, agamawi, sebagai orang-orang yang mengerti firman, tetapi mereka juga menjadi penonton yang buruk. Harusnya, kalau mereka menjadi penonton yang baik atau pemain yang baik, buahnya harusnya seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus berkata begini ya, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Artinya apa? Kalau sebagai seorang dokter,
pasti dia tahu bahwa ya orang sakit inilah yang membutuhkan tabib. Makanya mereka datang ke rumah sakit, makanya mereka datang kepada Tuhan. Nah, justru orang-orang berdosa inilah yang perlu diselamatkan. Yesus datang untuk orang-orang berdosa, bukan untuk orang-orang benar. Karena orang-orang yang berdosa adalah temannya iblis, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan mereka supaya mereka masuk ke dalam terang kasih ilahi, kasih yang besar daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, panggilan menjadi murid Kristus bukan sebatas kegiatan agama, bukan sebatas kegiatan atau aktivitas rohani. Panggilan menjadi murid Kristus adalah panggilan sekaligus juga utusan kita, sehingga kita menjadi contoh dan teladan dari bentuk kasih Allah yang nyata di dalam kehidupan manusia. Maka di ayat 13 dikatakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Apa yang Yesus kehendaki dalam kehidupan kita? Yang Ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Persembahan itu adalah tindakan orang Kristen atau tindakan kita atau tindakan rohani yang harus dan memang kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan. Tetapi yang lebih sungguh adalah harusnya kita menjadi penyembah-penyembah dan juga orang-orang yang melakukan dan punya belas kasihan yang sungguh ke dalam kehidupan. Sehingga kita menjadi contoh dan teladan, bukan menghakimi, tetapi justru menolong dan memberikan motivasi, sehingga banyak orang diselamatkan, sehingga banyak orang mengenal Kristus. Itu penting di dalam kehidupan kita. Nah, panggilan dan pengutusan adalah sepaket. Kita tidak bisa bilang bahwa ketika kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus, sudah kita diselamatkan dan kita diam saja. Tidak bisa demikian. Harusnya ketika kita dipanggil menjadi murid Kristus, kita juga sekaligus diutus di tengah-tengah dunia untuk menjadi saksi. Untuk apa? Supaya banyak orang diselamatkan. Kita bersaksi dengan cara bagaimana? Menjadi pelaku-pelaku firman. Caranya bagaimana? Yaitu melakukan kehendak Allah yang dikehendaki, yaitu belas kasihan. Bukan hanya soal persembahan, bukan hanya kegiatan atau aktivitas rohani, rajin baca kitab suci, berdoa dan seterusnya. Bukan hanya tindakan yang demikian, tetapi perlu ditambah dengan sebuah tindakan iman, tindakan yang membuahkan pernyataan kasih Allah, sehingga orang itu merasakan bahwa aku itu dikasihi oleh Allah, aku itu disayang oleh Allah. Buktinya apa? Orang-orang di sekitar, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan mempunyai kasih Allah di dalam setiap kehidupannya. Nah, maka benar firman Tuhan ini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Amin. Selamat menjadi murid Kristus yang sejati, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang murni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini yang kami boleh baca dan kami renungkan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh datang kepadamu dengan suatu kesungguhan hati, dan kami mau menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami baca, yang kami renungkan, sesungguhnya kami dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid-murid Kristus yang nyata dalam kehidupan. Bukan saja ketika kami merasa bahwa diri kami layak, kami menjadi murid Kristus, bukan juga karena kami bisa melakukan tawar-menawar nanti atau kapanpun kesanggupan kami, atau kami juga merasa bahwa diri kami mampu untuk bisa mengikut Tuhan, tetapi karena kerelaan, ketulusan yang lahir dari hati kami, sehingga kami menjadi orang yang murah hati dan bisa berbagi dalam kehidupan kami satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan firman-Mu yang kami boleh baca dan kami nikmati. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang nyata dalam kehidupan dunia ini, sehingga boleh dirasakan dampak kami bagi orang banyak. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.